Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek.
Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif. Panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu.
Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak. Kamu ngiranya bumi kita udah sangat besar ya? Padahal ukuran matahari hampir 99,9% dari massa seluruh tata surya kita. Dan sisanya cuma berupa planet dan satelitnya, asteroid, komet, gas, serta debu. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kita tetap bisa ngerasain kehangatan cahayanya setiap hari. Suhu matahari sekitar 5.537 derajat Celcius, tapi ruang angkasa di sekitarnya masih sedingin es. Untuk memahami konsep ini, kita perlu ngebedain antara panas dan suhu. Panas adalah energi yang terkandung pada objek, sedangkan suhu adalah kondisi yang bikin kita tahu kalau suatu benda terasa panas maupun dingin. Saat panas dialirkan ke suatu objek, suhunya akan naik, dan saat objek kehilangan panas, suhunya juga akan turun. Panas bisa dialirkan dengan 3 cara, dan matahari mengalirkannya melalui radiasi, artinya bintang induk kita ini melepaskan panas dalam bentuk cahaya. Tubuh kita juga memancarkan panas dalam bentuk gelombang inframerah. Makanya, kamera pencitraan termal tetap bisa mendeteksi kita di dalam ruangan meski kondisi di situ gelap. Semakin panas suatu objek, semakin banyak juga panas yang dipancarkan. Sementara suhu cuma akan mempengaruhi materi. Sebagian besar luar angkasa berupa ruang hampa, sehingga nggak punya cukup partikel untuk mentransfer panas kecuali melalui radiasi. Saat matahari mengenai objek, atom akan mulai menyerap energi. Tapi panas ini nggak bisa dialirkan karena di ruang angkasa nggak ada materi. Atom dan molekul langka ini kemudian menyerap panas dan akan terus begini selagi ruang hampa masih dingin. Di atmosfer bumi terdapat banyak materi, sehingga energi matahari bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi kalau objek di luar atmosfer bumi terkena sinar matahari langsung, suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius karena objek tersebut terbuat dari atom dan molekul. Suhu di ruang hampa kurang lebih minus 270 derajat Celcius, jadi tergantung lokasinya, ruang angkasa bisa sangat ngebul ataupun super dingin. Warna matahari sebetulnya bukan kuning. Sang bintang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang bervariasi. Kita bisa mengetahui suhu dan warnanya pada puncak spektrum. Bintang yang lebih dingin akan kelihatan merah, sedangkan bintang yang lebih panas berwarna biru di antara bintang kuning, oranye, dan putih. Puncak spektrum cahaya matahari berada pada panjang gelombang warna hijau. Tapi, mata kita nggak melihat warna ini sebagai hijau. Kalau digabungkan dengan panjang gelombang lain, warna hijau ini akan terlihat putih. Dan umumnya, kita menganggap matahari berwarna kuning karena atmosfer bumi lebih menghamburkan cahaya biru daripada cahaya merah. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum cahaya matahari lebih banyak mengandung warna merah sehingga memunculkan warna yang cantik. Bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari yang umumnya lebih dingin dari sang bintang. Bagian ini saling tumpang tindih dengan area yang memiliki medan magnet kuat serta mencegah pelepasan panas menuju permukaan matahari yang terlihat. Makanya, permukaan matahari di area lain 3 kali lebih terang dari bintiknya. Kontras ini membuatnya terlihat kehitaman, dan kalau saja bintik matahari ini berada di langit malam, kondisinya akan berlainan. Cahayanya akan seterang bulan kalau kita mengamatinya dari bumi. Planet di tata surya kita berputar searah karena berasal dari satu awan protoplanet. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Uranus dan Venus. Keduanya mungkin telah mengalami tabrakan dahsyat hingga arah putarannya berlawanan. Tapi kalau galaksi sih beda lagi. Galaksi biasanya nggak terbentuk dari awan debu dan partikel yang sama. Objek tersebut nggak tersebar di sembarang tempat di seluruh ruang angkasa, tapi berbentuk filamen. Wujudnya padat dan berupa materi gelap dengan semburat tipis beserta galaksi, di tengahnya terdapat ruang hampa. Protogalaksi terhubung oleh gaya gravitasi di area kecil yang berada di ruang angkasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi materi gelap di alam semesta.
Materi di dalam filamen bergerak menyerupai pembuka botol menuju area terpadat. Jadi bisa dibilang galaksi umumnya bergerak searah, tapi kebanyakan arahnya tergolong acak. Suatu saat nanti, manusia mungkin bisa bikin lift bulan. Iya, ada kabel yang akan ditambatkan di permukaan bulan. Dan panjangnya sampai 402.336 km. Tapi kabel ini nggak bisa dihubungkan langsung ke planet kita karena bumi dan bulan sama-sama bergerak. Tapi posisinya bisa tetap menggantung tinggi di orbit bumi. Sebagian peneliti meyakini manusia bisa bikin lift ini dengan biaya triliunan rupiah. Bulan punya sumber daya yang pastinya bisa kita manfaatkan. Jenis helium langka yang ditemukan bisa aja berguna untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga fusi di bumi. Selain itu, kita bisa mengambil unsur langka lain, kemudian menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan smartphone dan perangkat elektronik lain. Jadi, setelah dipakai untuk melakukan 53 perjalanan naik dan turun, lift ini bisa memberikan manfaat yang besar. Kabelnya akan setebal pensil, tapi beratnya bisa sampai 40 ton. Alat ini mungkin akan terbuat dari bahan yang sudah ada di bumi, jadi nggak perlu repot-repot lagi mencarinya. Mungkin malah akan ada kombinasi dua lift. Pesawat luar angkasa akan membawa lift dari permukaan bumi menuju stasiun luar angkasa. Kemudian, lift ini diarahkan ke bulan, dan akan ada lift lain yang menurunkannya ke permukaan bulan. Planet di tata surya kita punya orbit yang teratur dan stabil, tapi tabrakan gas raksasa kemungkinan telah terjadi di awal pembentukan sistem planet. Saat tabrakan berlangsung, dua raksasa gas saling menyatu, keduanya nggak akan kehilangan massa atau materi yang ada di atmosfernya maupun bahan di inti padatnya. Tabrakan serupa dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan hilangnya sebagian besar atmosfer. Dan kalau kecepatannya super ngebut, boom, kedua planet langsung lenyap. Tapi kalau tabrakannya nggak secara langsung, skenarionya akan beda lagi. Kalau kedua intinya bisa saling menjauh, raksasa gas nggak akan menyatu, tapi akan kehilangan sebagian massanya, atau malah berubah bentuk. Para astronom menemukan galaksi nun jauh di sana yang sangat mirip dengan Bima Sakti. Wujudnya sekarang mirip seperti alam semesta yang baru berumur 1,4 miliar tahun. Dan sekarang, umur semesta sudah mencapai 13,8 miliar tahun. Cahaya perlu merambat selama 12 miliar tahun dari galaksi jauh ini menuju bumi. Galaksi ini kelihatan tenang, stabil, lengang, nggak seperti kebanyakan galaksi lain yang cukup bergejolak saat baru lahir. Dari pusat Bima Sakti, kita perlu terbang selama sekitar 25.000 tahun cahaya menuju tepinya atau 500 tahun cahaya menuju ke atas. Galaksi kita berupa piringan bintang yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan setebal 1.000 tahun cahaya. Lokasi matahari setengah kalinya jarak pusat galaksi menuju tepinya, dan bintang induk kita ini berdekatan dengan pusat piringan galaksi secara vertikal. Kita perlu melewati tepinya untuk menjauh dari halo di sekeliling Bima Sakti. Di situ ada bintang tua, difusi gas, dan gugusan berbentuk bulat. Kalau mau menjelajah Bima Sakti lebih jauh lagi, kamu perlu melakukan perjalanan selama 48.000 tahun cahaya secara vertikal. Dan sejauh ini, kita belum punya teleskop yang bisa dikirim ke situ. Ada bintang induk yang memakan planetnya. Tata surya kita tergolong stabil, nggak seperti kebanyakan sistem planet lain. Jadi kemungkinan bumi ataupun planet lain nggak akan mengubah orbitnya menuju matahari. Meski begitu, sekitar 1/4 sistem planet beserta bintang pengorbit yang mirip dengan matahari punya masa lalu yang cukup kacau. Bahkan beberapa planet di sistem tersebut punya pola migrasi acak yang bisa mengacaukan jalur pergerakan planet lain atau malah mendepaknya keluar dari orbit. Maka, sejumlah planet kemungkinan telah tertarik ke bintang induknya. Kalau hal ini sampai terjadi, planet akan hancur di lapisan terluar sang bintang. Dengan kata lain, telah dimakan. Suhu ngebul di atas 6.000 derajat Celcius, batu padat yang menyala-nyala, dan tekanan ekstrim 3,5 juta kali lebih kuat dari permukaan bumi. Semua fenomena ini terjadi pada kedalaman 3.000 km di bawah kakimu. Itu pun baru sebagian kecilnya loh. Au! Suhu matahari yang super panas itu kurang lebih sama dengan inti planet kita, tapi jaraknya 150 juta kilometer dari bumi. Kok bumi kita nggak meleleh oleh intinya ya? Planet kecil kita ini terdiri dari banyak lapisan yang saling bertumpuk, mulai dari inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Semakin ke dalam, suhunya akan semakin ngebul dan tekanannya makin kuat.
Lempeng tektonik terdapat di mantel bumi dan keraknya ikut menempel sehingga akan terus bergerak dan berguncang. Menurut para ilmuwan, jumlah lempeng tektonik di seluruh dunia ada 9. Saat lempeng ini bergerak dan saling bertumbukan, terjadilah gempa. Energi yang terlepas kemudian bisa kita rasakan di permukaan bumi. Sederhananya, kayak kamu lagi nutup pintu mobil setelah bagasinya kamu isi penuh. Saat ada barang yang kesangkut, kamu langsung mengambilnya, dan seketika itu juga semuanya jadi berantakan. Miliaran tahun yang lalu, daratan kita saling tergabung dalam satu benua besar yang disebut Pangea. Dan perlahan, tapi pasti, selama bertahun-tahun, pecahan benua ini saling memisahkan diri, sehingga bentuknya bisa kita kenal seperti sekarang. Perut bumi juga pernah dingin loh, tapi intinya lama-lama menghasilkan banyak panas. Gempa bumi diukur menurut intensitas dan magnitudonya. Kita akan tahu efek kerusakannya dengan mengamati magnitudonya, dan dari intensitasnya kita bisa mengukur kekuatannya. Batu yang lebih dingin mulai tenggelam di mantel bumi, lalu material panas dari inti mulai naik. Akibatnya, lempeng mulai bergerak dan akhirnya menghasilkan gunung, bukit, dan perairan di permukaan bumi. Semua prosesnya tentu saja nggak berlangsung dalam sekejap, tapi harus memakan waktu sampai jutaan tahun. Di seluruh lapisan bumi, ada banyak sumber panas yang umumnya telah dihasilkan sejak planet kita baru terbentuk. Saat materi mulai tenggelam di inti bumi, terjadilah gesekan panas. Karena mantel bumi berwujud padat, kerak yang ada di atasnya berfungsi sebagai penghalang yang melindungi kita dari panas inti bumi. Tapi kuncinya ada pada perbedaan panas dan suhu sih. Jadi intinya, panas merupakan bentuk energi dan suhu menjadi kepadatannya. Kalau matahari berjarak 3000 km dari permukaan bumi dan suhunya sengebul inti bumi, planet kita akan meleleh layaknya es krim yang dijemur di siang bolong. Sengatan akibat korsleting kecil saat kamu mencabut pengecas nggak akan begitu membahayakan, meski suhu bunga apinya bisa sampai 1500 derajat Celcius. Tapi, kalau kamu berendam di bak mandi dengan air sepanas 100 derajat Celcius, sebaiknya cintai nyawamu, jangan konyol tiap hari. Meski suhu permukaan matahari sepanas inti bumi, distribusi panasnya nggak harus sama. Seluruh lapisan inti bumi dipenuhi besi, tapi susunan atom besi di permukaannya berbentuk kubus, sehingga temperaturnya normal dalam kisaran suhu kamar. Tekanannya juga lebih stabil. Kalau besi ini berada di lingkungan ekstrim, bentuk atomnya akan berubah menjadi segi 6. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mengira atom besi di inti bumi berbentuk segi 6, tapi ternyata bentuknya tetap kubus meski terkubur di kedalaman 3000 km di bawah tanah. Karena tekanan di inti bumi sangat kuat, atom ini nggak punya ruang gerak untuk berubah bentuk. Begitupun saat kamu lagi berdesak-desakan di KRL, tanganmu akan sulit diangkat kan? Tapi semua penumpang masih bisa berganti posisi tanpa banyak mengubah pose. Karena alasan yang sama pula, struktur inti bumi berwujud padat, bukan cair. Atomnya sangat padat, jadi nggak bisa berubah menjadi cair. Kalau intinya berwujud cair, bumi akan mulai diterjang letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gelombang pasang dahsyat. Semua titik panas besar berada dalam status bahaya, dan cincin api akan terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, materi dingin dari lapisan atas akan tenggelam ke area inti. Plus sebaliknya, berkat inti yang berwujud cair dan berubah-ubah ini, proses tadi akan berlangsung jauh lebih cepat. Tiap kota besar dan kota pesisir akan tersapu oleh gelombang pasang dan langit semakin pekat oleh abu dan asap pasca letusan gunung berapi. Selama beberapa saat, cahaya matahari nggak bisa menembus atmosfer bumi dan hewan terbang nggak bisa menjelajahi langit. Tanah yang kita huni akan terasa seperti es yang memisahkan diri dari gletser, lalu terombang-ambing. Banyak gunung berapi dorman mulai aktif lagi dan memuntahkan lava ke semua penjuru. Formasi dan struktur tanah juga berubah secara permanen. Magma dari celah di dasar laut akan mencari jalan menuju permukaan air, kemudian mengubah arus laut. Lingkar Arktik dan Antartika akan mencair, lalu permukaan air di belahan bumi utara dan selatan mulai naik, hingga menyebar ke seluruh dunia. Vegetasi darat nggak akan bisa tumbuh, dan tumbuhan hijau mulai lenyap. Organisme laut harus bisa bertahan dari perubahan suhu.
Ekonomi dunia akan terpuruk setelah kondisi darurat global mulai ditetapkan untuk mengupayakan perbaikan. Dalam kondisi begini, manusia akan sulit bertahan hidup, tapi kemungkinan besar hal kayak gini nggak akan terjadi. Kalau intinya dingin, bumi kita nggak akan digempur letusan gunung berapi massal, nggak akan ada gempa bumi dahsyat dan gelombang pasang. Bahkan, nggak akan ada peristiwa mengerikan karena semua fenomena ini memerlukan energi. Daratan akan berhenti bergerak dan berubah-ubah. Berarti bagus dong? Tetot? Enggak lah. Kalau sudah begini, medan magnet yang melindungi bumi akan hilang dan kita akan sangat rentan terkena radiasi kosmik, asteroid, dan meteorit. Sinar matahari akan lebih menyengat dari biasanya. Kita pun akan semakin was-was saat berada di luar ruangan. Panas di inti bumi bisa memproses ulang karbon yang kembali ke permukaan. Artinya, kalau intinya dingin, proses ini juga akan terhenti. Karbon adalah bagian penting dari karbon dioksida yang sangat diperlukan tanaman untuk bertahan hidup. Kalau nggak ada karbon, semua tumbuhan nggak akan bisa tumbuh dan menghasilkan oksigen. Dengan adanya radiasi kosmik dan kekurangan oksigen, manusia harus hidup di bunker dengan sistem ventilasi buatan. Permukaan bumi akan berubah menjadi tempat yang nggak bisa ditinggali dan wujudnya mulai menyerupai Mars. Karena nggak punya sumber energi lagi, perut bumi mulai mengering, kemudian runtuh. Sebagian besar permukaan bumi terbuat dari oksigen, dan tanpanya, seluruh dunia akan kelihatan seperti sinkhole raksasa yang mampu meruntuhkan kota-kota besar. Selain itu, longsor-longsor mulai terjadi di banyak kota, dan lanskap bumi semakin nggak stabil. Infrastruktur di tiap kota akan hancur lebur, dan kita nggak bisa lagi menapakkan kaki di atas tanah. Meski bunkermu berada di bawah tanah, fondasinya juga lama-lama akan runtuh, dan kamu bisa terkena radiasi kosmik. Tapi semuanya akan lenyap dalam sekejap saat asteroid jatuh ke bumi. Asteroid dalam berbagai ukuran akan lebih sering menghujani bumi daripada hujan air beneran. Tanpa medan magnet, bumi kita nggak akan bisa menghalangi benda asing yang melintas di atmosfer. Kalau asteroid seukuran Rhode Island di Amerika Serikat jatuh ke bumi, kerusakannya akan jauh lebih parah daripada inti bumi yang panas. Dengan struktur tanah yang sangat rapuh, efek riaknya akan menyebar jauh dan menimbulkan banyak kerusakan gak langsung. Bumi akan runtuh sendiri dan akhirnya hancur berkeping-keping hingga gravitasinya hilang. Planet kita akan berakhir menjadi bongkahan batu dan kerikil yang melayang-layang di luar angkasa. Tapi kemungkinan besar bencana seperti ini nggak akan terjadi kok, dan semoga memang begitu. Hidup kita jauh lebih baik dengan inti bumi yang panas dan berwujud padat. Dan kalau semuanya berjalan dengan semestinya, kita masih berkesempatan untuk hidup tenang di permukaannya.